Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Khairunisa dengan NIM 8622410111 dari kelas RA3 PGSD semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Ibu Hilda dan Niartika Nurma Ardi MPD. Menurut pandangan saya, guru dan pihak sekolah itu perlu memasang teralis besi pada jendela kelas, terutama di lantai atas, untuk mencegah siswa memanjat atau tersangkut. Selain itu, pasang CCTV di area rawan seperti koridor dan kelas, dengan monitor yang mudah diakses oleh guru, piket, atau staf sekolah. Pastikan semua pintu kelas tidak terkunci sembarangan dan sediakan jalur evakuasi yang jelas sesuai pedoman keselamatan sekolah dan dari Kemendikbud. Dan lakukan patroli rutin oleh guru piket, khususnya pada saat istirahat atau setelah jam pembelajaran untuk memantau aktivitas siswa. Hindari meninggalkan siswa sendirian di kelas, seperti saat mengambil barang tertinggal dengan menetapkan aturan wajib izin dan ditemani kolaborasi dengan dinas terkait seperti Dindikbud dan DPA AKB untuk evaluasi berkala keamanan bangunan sekolah. Dan juga tanamkan nilai-nilai kehati-hatian dan tanggung jawab melalui pelajaran PPKN. Misalnya itu diskusi Pancasila sila kedua tentang kemanusiaan yang menghargai keselamatan diri dan orang lain. Ajarkan siswa melaporkan bahaya segera ke guru, serta hindari tindakan nekat seperti memanjat jendela demi barang pribadi. Dengan simulasi cerita kasus serupa, integrasikan pendidikan ini dalam kegiatan harian untuk membangun karakter disiplin dan kesadaran atas resikonya. Guru memegang peran multifaset dalam proses pembelajaran, mencakup pendidikan, pengajar, fasilitator, pembimbing, pengelola kelas, dan evaluator untuk memastikan perkembangan holistik pada siswa. Peran ini itu saling terkait, mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada guru sebagai pendidik. Guru itu bertindak sebagai panutan yang menanamkan nilai, sikap, keterampilan, dan mental siswa melalui kepribadian kuat, serta pengarahan moral. Proses ini itu melibatkan motivasi jangka panjang agar siswa mempraktikkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis. Yang kedua yaitu ada guru sebagai pengajar. Guru menyampaikan materi pelajaran secara aktif, menciptakan lingkungan belajar interaktif dengan mendengarkan siswa, menyederhanakan konsep sulit, dan membangun kepercayaan. Pendekatan ini itu menghindari pengajaran monoton, yaitu fokus pada efektivitas dan efisiensi pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga yaitu ada guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru itu memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan media, pengalaman, dan teknologi terkini, serta membimbing akademis maupun emosional siswa, termasuk dorongan belajar giat, solusi masalah, dan pengembangan keterampilan kolaboratif untuk era digital. Yang terakhir yaitu ada guru sebagai pengelola kelas dan evaluator. Guru mengelola kelas agar fokus pada tujuan pendidikan, melakukan evaluasi kemajuan siswa, dan menyiapkan tugas untuk penguatan materi. Peran ini memastikan proses belajar terstruktur, aman, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Guru SD itu memerlukan 10 kompetensi pedagogik utama dalam proses pembelajaran untuk mengelola siswa secara efektif,
mencakup pemahaman siswa hingga evaluasi berkelanjutan. Yang pertama yaitu perlu memahami karakteristik peserta didik. Guru itu mengobservasikan perbedaan fisik, emosional, dan intelektual siswa. Lalu kelompokkan siswa hiperaktif untuk diskusi Pancasila secara bergantian agar semua siswa itu terlibat. Dan yang kedua itu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran mendidik. Guru perlu menerapkan teori konstruktivisme dengan metode diskusi kelompok untuk menanamkan nilai gotong royong sesuaikan dengan usia siswanya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum terkait mata pelajaran. Guru perlu menyusun silabus PPKN yang integrasikan local wisdom seperti adat Jawa ke materi Pancasila sila keempat. Dan yang keempat yaitu menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Guru perlu membuat RPP dengan tujuan KD, metode role playing tentang patriotisme, dan alokasi waktu 2 kali 35 menit termasuk evaluasi. Yang kelima yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Guru fasilitasi siswa presentasikan contoh nasionalisme sehari-hari. Koreksi juga kesalahannya sebagai proses belajar bukan hukuman. Yang keenam yaitu memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Guru gunakan PowerPoint interaktif dengan video Pancasila untuk siswa kelas 5. Kombinasikan dengan diskusi online via Google Classroom. Yang ketujuh, membimbing pengembangan potensi siswa. Guru identifikasi siswa berbakat seni. Tugaskan buat poster karakter jujur dari cerita kepahlawanan lokal. Yang kedelapan, berkomunikasi efektif dan empatik. Guru dengarkan cerita siswa tentang toleransi. Respon dengan pertanyaan terbuka untuk membangun kepercayaan dan bahas keragaman Indonesia. Yang kesembilan, melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar. Guru berikan tes formatif rubrik, observasi partisipasi diskusi PPKN, dan catat kemajuan individu setiap minggunya. Dan yang terakhir, yang ke-10, refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Guru menganalisis jurnal harian pelajaran, ubah strategi dari ceramah ke gamifikasi siswa, kurang antusias belajar nilai Pancasila. Saya pernah mendapatkannya. Saat saya sekolah alia, saya pernah mendapatkan penghargaan dan pujian dari wali kelas saya karena meraih peringkat pertama. Serta saya juga aktif mengikuti berbagai organisasi sekolah seperti OSIS, Pramuka, Ambalan, dan PMI dan lainnya. Beliau berkata, "Kamu hebat Zahra, Ibu bangga sekali karena kamu sangat aktif di kelas maupun di organisasi. Pertahankan semangat ini ya sampai lulus sekolah atau bahkan hingga menjadi mahasiswa." Namun sejak kuliah ini saya merasa menjadi kurang ambisius gitu dalam mata kuliah maupun organisasi internal dan eksternal. Teori belajar behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang tampak akibat pengalaman dan stimulus eksternal. Sementara teori kognitif itu menekankan proses mental internal seperti pengorganisasian dan penyimpanan informasi. Dan teori konstruktivistik itu melihat belajar sebagai konstruksi aktif pengetahuan baru oleh siswa berdasarkan pengalaman pribadinya. Teori behavioristik yang dikembangkan oleh Gage dan Berlinger fokus pada pembentukan perilaku melalui penguatan lingkungan, di mana belajar itu diukur dari respons yang diamati. Sedangkan teori kognitif itu menyatakan bahwa
Siswa memproses informasi baru dengan menghubungkannya ke pengetahuan lama melalui organisasi mental. Sedangkan teori konstruktivistik, menurut von Glaser-Salford, menegaskan bahwa pengetahuan itu bukan cerminan realitas, melainkan hasil konstruksi kognitif siswa melalui aktivitas seperti membandingkan pengalaman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.